Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurnia Rahmadani dari kelas 11 IPS 4 nomor urut 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pertanyaan pokok tentang merkantilisme. Yang pertama, apa sih merkantilisme itu? Bagaimana proses berkembangnya merkantilisme? Tokoh-tokoh merkantilisme, negara-negara apa saja yang menganut paham merkantilisme. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa pada abad 16 sampai abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan keseimbangan melalui cadangan moneter, melalui keseimbangan perdagangan positif terutama barang jadi. Bagaimana proses berkembangnya merkantilisme? Pada bagian akhir abad pertengahan atau Middle Age, di Eropa muncul negara-negara nasional seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. Pembentukan negara-negara nasional tersebut didasarkan pada kesamaan bahasa dan kebudayaan. Dalam negara-negara nasional tersebut, kekuasaan raja bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Hal ini bertujuan agar negaranya dapat berkembang menjadi negara besar dengan dukungan ekonomi yang kuat. Keadaan inilah yang mendorong munculnya merkantilisme. Latar belakang muncul dan berkembangnya merkantilisme adalah yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kondisi perekonomian yang kuat diperlukan agar tetap mampu bertahan. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Dibukanya jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Tokoh-tokoh merkantilisme. Tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikirannya tentang merkantilisme adalah yang pertama adalah Thomas More. Thomas More adalah seorang saudagar kaya dari Inggris. Menurut More, cara untuk meningkatkan kekayaan negara adalah dengan meningkatkan perdagangan. Ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara jika berhasil menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Yang kedua adalah Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan Prancis yang merupakan orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Yang ketiga adalah Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert adalah menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis XVI. Colbert juga memberikan dukungan terhadap penemuan-penemuan baru dan pembangunan industri-industri percontohan. Ia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi, perpustakaan, dan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi. Negara-negara penganut paham merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu sistem yang praktis yang dituangkan dalam peraturan-peraturan negara. Oleh karena itu, merkantilisme suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Negara-negara Eropa yang menganut paham merkantilisme pada sekitar abad ke-16 dan 17 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, negara mengawasi dan ikut campur dalam perkembangan perekonomian atau etatisme. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Yang ketiga, mencegah masuknya hasil industri dari negara lain dengan mengenakan bea masuk tinggi atau proteksionisme. Yang keempat, hanya mengizinkan impor bahan mentah atau bahan baku dari negara-negara produsen yang dikuasai secara tunggal.
Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Dan yang terakhir, mencari negeri-negeri dengan kekayaan alam yang tinggi sebagai daerah jajahannya.